Seorang jurnalis Nepal mengungkap kerusuhan kotanya ternyata bukan ulah manusia, melainkan dalang spiritual Nyi Roro Kidul. Bisakah ia melawan kekuatan mistis yang bersembunyi di balik amarah? Saksikan kisahnya dalam Badai dari Selatan. Suara sirine memecah keheningan malam di Kathmandu. Aroma dupa dan rempah yang biasanya menenangkan di udara kini tercampur dengan bau asap dan ban terbakar. Narayan, seorang jurnalis dengan pengalaman lebih dari 20 tahun meliput gejolak politik, menatap pemandangan dari balkon apartemennya. Di bawah sana, jalanan yang beberapa jam lalu masih ramai dengan turis dan pedagang, kini berubah menjadi medan perang. Kerusuhan yang tiba-tiba meletus ini tidak masuk akal. Ini bukan demonstrasi buruh atau protes mahasiswa yang biasa. Amarahnya terasa berbeda, lebih cepat membara, dan lebih mendalam. Narayan telah menyaksikan banyak hal dalam karirnya, dari pergantian rezim yang bergejolak hingga pemberontakan kecil. Namun, kerusuhan kali ini memiliki pola aneh yang sulit ia jelaskan. Para perusuh tidak hanya meneriakan slogan politik, mereka merusak stupa, membakar rumah ibadah, dan menyerang tetangga mereka sendiri. Ini adalah hal yang mustahil di Nepal, di mana masyarakatnya dikenal damai dan sangat menghargai toleransi beragama. Ia memutuskan untuk turun. Ia menyelinap di antara kerumunan yang kacau, kameranya merekam setiap detail. Ia menemukan keanehan lain. Banyak perusuh yang membawa spanduk dengan simbol yang tidak dikenal, sebagian besar berupa ombak laut atau lumba-lumba. Ini membuat Narayan bingung. Mengapa simbol kelautan muncul di negara yang tidak memiliki laut? Saat ia mengambil gambar dari dekat, ia melihat sesuatu yang lebih aneh. Pada beberapa spanduk, ada aksara kuno yang menyerupai aksara Jawa. Narayan tahu sedikit tentang hal itu karena ia pernah meliput tentang budaya Indonesia. Narayan kembali ke kantornya. Ia menghabiskan sisa malamnya mengunduh video dan foto-foto yang ia ambil. Ia tidak bisa berhenti memikirkan simbol-simbol itu. Ia mencari informasi di internet, tetapi tidak menemukan apapun yang relevan dengan kerusuhan di Nepal. Semakin ia mencari, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat. Kebencian yang menyebar begitu cepat dan simbol-simbol aneh ini seolah-olah dikoordinasikan oleh sebuah kekuatan yang tidak kasat mata. Ia mulai memeriksa media sosial secara mendalam. Ia menemukan akun-akun anonim yang menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian. Akun-akun ini, yang jumlahnya mencapai puluhan, semuanya menggunakan gambar profil lumba-lumba atau ombak. Pesan-pesan yang mereka sebarkan begitu efektif, memanipulasi emosi pengikut mereka dengan cepat. Narayan merasa seolah-olah ada dalang di balik semua ini, dan dalang itu adalah seorang master psikologis yang tahu persis bagaimana memicu amarah di hati manusia. Pagi menjelang, kota masih diselimuti asap. Narayan menelepon seorang kenalannya, seorang ahli etnografi yang mendalami mitologi Hindu-Buddha. "Tashi," katanya, "aku butuh bantuanmu." Ia menceritakan semua keanehan yang ia temukan. Tashi mendengarkan dengan saksama. Setelah hening sesaat, Tashi berkata dengan suara berat, "Narayan, kau tidak hanya berurusan dengan politik. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih kuno." Narayan awalnya tidak percaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan kebenaran di balik semua ini, sebelum Kathmandu dan seluruh Nepal tenggelam dalam kegelapan. Ia tahu bahwa ceritanya akan dianggap gila, tetapi ia tidak bisa mengabaikan bisikan-bisikan aneh yang ia dengar di jalanan. Bisikan yang berjanji akan menguasai kota, bisikan yang berbau laut. Ia tidak bisa melupakan simbol-simbol aneh yang ia lihat, dan ia harus menemukan maknanya. Meskipun ia seorang jurnalis profesional, ia kini merasa seperti seorang detektif yang tengah memecahkan misteri supranatural. Telepon berdering lagi. Narayan mengangkatnya. Di seberang sana, Tashi terdengar cemas. "Narayan, kau harus menemuiku. Sekarang," desaknya. "Tempat kita bertemu harus aman. Datang ke kuil di atas bukit, di belakang Bodhnath Stupa. Jangan beritahu siapapun." Narayan menuruti permintaannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar konspirasi politik. Perjalanan menuju kuil terasa panjang. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, kecuali suara sirene yang sesekali terdengar. Ia melewati barikade polisi dan sisa-sisa ban terbakar yang masih mengeluarkan asap tipis. Saat ia tiba, Tashi sudah menunggunya di depan gerbang kayu yang usang. Tashi adalah seorang pria tua dengan mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan.
Meskipun ia seorang ahli etnografi, penampilannya lebih mirip seorang biksu. "Mari masuk," kata Tashi pelan. Mereka duduk di dalam kuil yang dingin. Di dinding-dindingnya, terpampang lukisan-lukisan dewa-dewa Hindu dan Buddha. "Narayan, kau tahu Nyi Roro Kidul?" tanya Tashi. Narayan terkejut. "Ratu Laut Selatan dari Jawa? Mitos. Legenda. Bagi kita, itu mitos. Bagi mereka, itu adalah realitas," jawab Tashi. "Aku sudah meneliti selama bertahun-tahun. Ada hubungannya antara mitologi Hindu-Buddha dengan legenda maritim di Asia Tenggara. Aku tidak pernah percaya itu nyata sampai sekarang." Tashi mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari tasnya. Di dalamnya, ada sketsa dan catatan-catatan kuno. Ia menunjukkan gambar seorang wanita dengan mahkota yang dikelilingi ombak. Ini adalah lukisan lama dari sebuah naskah yang menggambarkan Nyi Roro Kidul. Simbol ombak dan lumba-lumba ini sama dengan yang kau temukan di spanduk para perusuh. Narayan menatapnya dengan bingung. "Tapi mengapa? Mengapa dia ada di Nepal? Kita tidak punya laut." "Itulah inti masalahnya," kata Tashi. "Nyi Roro Kidul bukan hanya entitas laut. Dia adalah penguasa emosi, terutama kemarahan dan ketakutan. Dia mencari kekuatan baru untuk mengimbangi pengaruh dewa-dewa di sini. Nepal, dengan sejarahnya yang kaya akan perpaduan Hindu dan Buddha, adalah medan pertempuran yang sempurna." "Bagaimana dia bisa mengendalikan orang?" tanya Narayan. "Melalui teknologi." "Ya, sebagian," jawab Tashi. "Tapi itu hanya alat. Kekuatan sebenarnya adalah spiritual. Dia menyebarkan energi negatif yang memanipulasi pikiran orang-orang yang rentan. Dia mengadu domba, menaburkan benih kebencian di tanah yang subur. Itulah mengapa kerusuhan ini terasa begitu cepat dan tidak beralasan." Narayan merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tidak pernah berpikir ia akan mendengar hal seperti ini. Ia melihat keluar jendela kuil. Di kejauhan, asap hitam masih mengepul. Ia membayangkan kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja di balik semua kekacauan ini. Tashi melanjutkan, "Aku tidak tahu mengapa dia memilih Nepal, tapi aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jika dia berhasil menguasai Nepal, dia akan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Asia." Narayan mengeluarkan kameranya. Ia melihat foto-foto yang ia ambil dari kerusuhan semalam. Ia menemukan simbol-simbol itu kembali. Kali ini, ia melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Itu bukan hanya coretan, tetapi sebuah tanda tangan. Tanda tangan dari kekuatan yang bersembunyi di balik kekacauan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Narayan. Tashi menatapnya. "Kita harus mengungkap kebenaran. Kita harus menemukan sumber dari kekuatan ini dan menghentikannya, sebelum semuanya terlambat." Narayan mengangguk. Ia tahu bahwa ia akan mengambil risiko besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melindungi kotanya, bangsanya, dari kekuatan jahat yang tidak hanya mengancam fisik, tetapi juga jiwa mereka. Ia tahu bahwa ini adalah kisah terbesar yang pernah ia liput, dan ia harus menceritakannya, meskipun tidak ada yang akan mempercayainya. Kini Narayan dan Tashi bekerja sama. Kantor kecil Narayan di Kathmandu berubah menjadi markas investigasi mereka. Tashi membawa beberapa buku kuno dan gulungan yang berisi catatan-catatan lama, sementara Narayan menggunakan keahlian digitalnya untuk menelusuri jejak di dunia maya. Mereka menyadari bahwa simbol-simbol lumba-lumba dan ombak tidak hanya muncul di media sosial, tetapi juga di forum-forum gelap dan aplikasi perpesanan terenkripsi. "Mereka beroperasi seperti sekte," kata Narayan suatu sore, matanya lelah menatap layar komputer. "Ada hierarki. Ada yang menyebarkan propaganda, ada yang merekrut, dan ada yang menjadi dalang." "Tepat," jawab Tashi. "Nyi Roro Kidul selalu memiliki pengikut. Orang-orang yang terbuai janji kekuatan atau kekayaan. Mereka adalah pengabdinya." Melalui analisis data yang cermat, Narayan menemukan bahwa jaringan itu menargetkan kelompok-kelompok yang sudah rentan secara ekonomi dan sosial. Para pemuda yang putus asa, kaum miskin yang merasa terpinggirkan, dan mereka yang kehilangan harapan di masa depan. Pesan-pesan yang disebarkan tidak hanya berisi kebencian, tetapi juga janji-janji palsu akan kehidupan yang lebih baik, kekuasaan, dan pengakuan. "Mereka menjual mimpi," kata Narayan, "dan kebencian adalah mata uangnya."
Mereka berhasil mengidentifikasi beberapa akun utama yang menjadi pusat penyebaran. Akun-akun ini, meskipun anonim, memiliki pola perilaku yang konsisten. Mereka memposting konten pada jam-jam tertentu, menggunakan frasa-frasa yang sama, dan bahkan mengunggah gambar-gambar yang sudah diubah secara digital untuk memperkuat narasi palsu mereka. Narayan menemukan bahwa beberapa dari gambar itu adalah foto-foto lama dari kerusuhan sebelumnya yang diedit seolah-olah terjadi sekarang. Saat investigasi mereka semakin dalam, mereka mulai merasakan adanya pengawasan. Email Narayan diserang oleh virus, dan ada upaya untuk meretas akun media sosialnya. Teleponnya seringkali disadap dan pesan-pesan aneh muncul di layar komputernya, menampilkan simbol-simbol yang sama. Suatu malam, saat Narayan sedang bekerja sendirian, sebuah pesan muncul di layar, "Hentikan, kau mengganggu ketenangan." Narayan gemetar. Itu bukan ancaman dari peretas biasa. Ada aura dingin dan mistis di balik kata-kata itu. Keesokan harinya, Tashi datang dan melihat pesan tersebut. Ia tidak terkejut. Dia tahu kita mendekat, katanya. Nyi Roro Kidul tidak suka rahasianya terungkap. Mereka memutuskan untuk melanjutkan investigasi secara offline. Tashi membawa Narayan ke sebuah pasar di pinggiran kota. Di sana, di antara tumpukan kain dan rempah, mereka menemukan vendor yang menjual patung-patung kecil lumba-lumba dan ukiran kayu dengan aksara Jawa kuno. Vendor itu, seorang pria tua dengan mata yang kosong, mengatakan bahwa ia mendapatkan patung-patung itu dari orang-orang laut. Ketika ditanya lebih lanjut, ia hanya tersenyum dan berkata, "Mereka datang dari air. Mereka datang dengan ombak." Narayan dan Tashi juga berhasil melacak beberapa orang yang telah direkrut oleh jaringan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang biasanya damai, yang tiba-tiba berubah menjadi penuh kebencian. Salah satunya, seorang pemuda yang bekerja di kedai teh, bercerita tentang suara-suara yang ia dengar, suara yang berjanji memberinya kekuasaan. Suaranya seperti ombak yang berbisik, katanya, matanya kosong. Semakin mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa ini bukan hanya konspirasi digital. Ini adalah serangan spiritual yang menggunakan teknologi sebagai sarana. Ini adalah perang yang dilancarkan di alam bawah sadar manusia, dan mereka adalah dua orang yang berusaha melawannya. Ancaman-ancaman yang mereka terima kini terasa lebih nyata, bukan hanya dari peretas di balik layar, tetapi dari kekuatan yang lebih kuno dan mengerikan. Mereka berdua tahu bahwa mereka kini menjadi target utama, dan jalan di depan akan jauh lebih berbahaya. Kerusuhan yang tadinya hanya terbatas di Kathmandu kini menyebar seperti api liar ke seluruh penjuru Nepal. Narayan dan Tashi menyaksikan dari balik jendela kantor, menyaksikan bagaimana berita dari berbagai kota kecil dan desa terpencil melaporkan hal yang sama, amarah yang meledak tanpa alasan. Suara klakson dari sirena ambulan dan mobil polisi seakan menjadi soundtrack baru bagi kehidupan sehari-hari mereka. Udara terasa lebih berat, dipenuhi aura kebencian dan ketakutan yang mencekam. Ini bukan hanya kerusuhan lagi, kata Narayan, suaranya serak. Ini adalah epidemi amarah. Tepat, jawab Tashi, matanya memancarkan keseriusan. Nyi Roro Kidul telah menemukan cara untuk menembus hati masyarakat secara massal. Dia menyebar energinya seperti virus, dan semua orang yang rentan menjadi inangnya. Mereka memutuskan untuk mendokumentasikan semua yang terjadi. Narayan mengambil foto-foto dan video dari jendela apartemennya, merekam setiap detail kekacauan yang terjadi. Ia fokus pada ekspresi wajah para perusuh. Mata mereka tidak menunjukkan amarah yang tulus, melainkan kehampaan, seolah-olah mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh sesuatu. Beberapa dari mereka bahkan terlihat seperti dalam keadaan trance. Di saat itulah, mereka mendengar suara ketukan keras di pintu kantor. Mereka berpanduran. Siapa yang tahu mereka ada di sini? Jantung Narayan berdetak kencang. Ia mengintip melalui lubang intip dan melihat sekelompok pria berwajah keras. Mereka tidak memakai seragam polisi. Salah satu dari mereka membawa spanduk dengan simbol lumba-lumba yang sama persis seperti yang mereka temukan. Kita ketahuan, bisik Tashi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Narayan. Lari, jawab Tashi. Kita belum siap menghadapi mereka. Mereka berdua lari ke pintu belakang kantor, menyelinap melalui ganggang sempit dan melewati kerumunan perusuh yang tidak sadar. Mereka berhasil mencapai jalan utama, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah menjadi target. Mereka harus pergi ke tempat yang lebih aman.
Tashi menyarankan mereka untuk mencari perlindungan di sebuah kuil terpencil di luar kota. Kuil tersebut dikelola oleh seorang biksu yang sangat dihormati dan dapat dipercaya. Perjalanan mereka sangat sulit. Mereka harus melewati jalanan yang dipenuhi barikade dan blokade. Beberapa kali mereka hampir tertangkap, tetapi mereka berhasil menyamar sebagai warga sipil yang ingin melarikan diri dari kekacauan. Mereka melihat bagaimana masyarakat yang tadinya damai kini saling mencurigai, saling menyerang, dan saling menyalahkan. Narayan merasa sedih melihat kotanya yang indah hancur berkeping-keping. Saat mereka hampir mencapai kuil, mereka mendengar suara sirine dari belakang. Mereka berbalik dan melihat sebuah mobil mendekat dengan cepat. Di dalamnya, ada beberapa pria yang sama dengan yang mengetuk pintu kantor mereka. Mereka sadar bahwa mereka dikejar. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menangkap kita, kata Tashi. Mereka adalah pengikut fanatik, dan mereka percaya bahwa kita adalah penghalang bagi Nyi Roro Kidul. Mereka berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba, Narayan melihat sebuah truk melaju kencang ke arah mereka. Ia mendorong Tashi ke samping, dan mereka berdua jatuh ke parit di pinggir jalan. Truk itu melaju kencang di atas kepala mereka. Mereka nyaris tertabrak. Mereka menatap wajah-wajah perusuh di dalam truk itu, wajah-wajah yang penuh kebencian dan kebrutalan. Narayan merasa ada hawa dingin yang menusuk tulangnya. Ketika mereka akhirnya tiba di kuil, mereka merasa lega. Kuil itu, dikelilingi oleh pepohonan dan perbukitan, adalah tempat yang damai dan tenang. Mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dimensi yang berbeda. Mereka disambut oleh seorang biksu tua dengan senyum hangat di wajahnya. "Aku sudah menunggumu," katanya. Narayan dan Tashi saling berpandangan. Bagaimana biksu itu bisa tahu bahwa mereka akan datang? Biksu itu tersenyum dan berkata, "Kekuatan jahat selalu meninggalkan jejak, dan kekuatan baik akan selalu siap untuk melawannya." Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang melarikan diri, tetapi tentang mencari perlindungan dan mendapatkan kekuatan spiritual yang akan membantu mereka mengalahkan Nyi Roro Kidul. Mereka telah memasuki medan pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar fisik. Kuil di puncak bukit itu terasa seperti oase di tengah gurun. Keheningan dan ketenangan yang menyelimutinya terasa kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di bawah sana. Narayan dan Tashi disambut oleh biksu tua bernama Gyalpo. Wajahnya yang keriput dipenuhi kedamaian, dan matanya memancarkan kehangatan yang meyakinkan. Ia menawari mereka teh herbal yang mengepul hangat. "Aku sudah menunggu kalian," kata Gyalpo. "Aku melihatnya dalam meditasi. Kabut gelap yang turun ke atas Nepal, membawa amarah dan kebencian. Itu adalah kekuatan kuno yang ingin menguasai jiwa manusia." Narayan menatapnya dengan bingung. "Bagaimana Anda tahu?" "Kekuatan spiritual tidak dapat disembunyikan," jawab biksu itu. "Energi baik dan buruk memiliki getarannya sendiri. Aku bisa merasakannya. Dan aku tahu, kalian berdua adalah yang paling terpengaruh olehnya." Narayan menundukkan kepalanya. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk melawan kekuatan mistis yang begitu besar? Ia hanyalah seorang jurnalis. Ia tidak memiliki kekuatan spiritual atau pengetahuan mistis. "Aku takut," bisik Narayan, mengakui perasaannya. "Aku tidak tahu bagaimana cara mengalahkan sesuatu yang tidak bisa kulihat." Gyalpo tersenyum. "Kau tidak perlu mengalahkannya dengan kekuatan fisik. Kau harus melawannya dengan kekuatan yang lebih besar dari itu, kekuatan dari dalam dirimu." Gyalpo membawa mereka ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi buku-buku kuno dan gulungan-gulungan tua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar kecil dengan patung Buddha. "Ini adalah tempat di mana kita akan melatih kekuatan batinmu," kata Gyalpo. "Aku akan mengajarimu cara bermeditasi, cara mengendalikan pikiranmu, dan cara merasakan energi spiritual yang ada di sekitarmu." Narayan awalnya ragu, tetapi ia memutuskan untuk mencoba. Ia mengikuti instruksi Gyalpo dan duduk bersila di depan altar. Ia mencoba mengosongkan pikirannya, tetapi tidak bisa. Bayangan kerusuhan, wajah-wajah perusuh, dan ancaman dari pengikut Nyi Roro Kidul terus menghantuinya. Ia merasa cemas, dan pikirannya dipenuhi oleh kebencian dan ketakutan. Gyalpo menyentuh bahunya dengan lembut. "Jangan melawan perasaanmu," katanya.
Terimalah mereka. Biarkan mereka mengalir. Lalu lepaskan. Dengan begitu, kau akan menemukan kedamaian. Narayan mencoba lagi. Ia membiarkan pikirannya mengembara, dan ia membiarkan semua emosi itu mengalir. Perlahan-lahan, ia merasakan ketenangan yang aneh. Suara-suara di dalam kepalanya mulai mereda, dan ia merasa seolah-olah ia sedang melayang di tengah-tengah lautan ketenangan. Luar biasa, kata Tashi, yang menyaksikan semuanya. Aku belum pernah melihat seseorang belajar begitu cepat. Dia memiliki potensi yang besar, kata Gyalpo. Jiwa seorang jurnalis adalah jiwa yang mencari kebenaran. Dan kebenaran adalah kekuatan terbesar. Setelah beberapa hari, Narayan mulai bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya. Ia bisa merasakan getaran dari kuil, getaran dari pohon-pohon di luar, dan bahkan getaran dari Tashi. Ia juga bisa merasakan energi negatif yang datang dari Kathmandu, energi yang terasa dingin dan menusuk. Ia sadar bahwa ia telah menemukan cara untuk melawan Nyi Roro Kidul. Ia tidak harus melawannya dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan spiritual yang ia miliki. Sekarang kau siap, kata Gyalpo suatu pagi. Kau harus kembali ke Kathmandu dan menggunakan kekuatanmu untuk menyebarkan kedamaian. Kau harus menjadi cahaya di tengah kegelapan. Narayan mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di kuil selamanya. Ia harus kembali ke kotanya dan menghentikan Nyi Roro Kidul, sebelum semuanya terlambat. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, tidak karena kekuatan fisik, tetapi karena kekuatan spiritual yang ia temukan di dalam dirinya. Ia siap menghadapi pertarungan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ini adalah kunci yang kau butuhkan, kata Gyalpo, menyerahkan gulungan kuno kepada Narayan. Gulungan itu terbuat dari kulit yang sudah lapuk, dengan aksara-aksara yang hampir pudar. Ini bukan sekadar gulungan, lanjut Gyalpo. Ini adalah naskah rahasia yang menceritakan tentang Nyi Roro Kidul. Naskah ini ditulis oleh biksu-biksu kuno yang pernah berinteraksi dengannya berabad-abad yang lalu. Naskah ini berisi rahasia Nyi Roro Kidul, termasuk kelemahannya. Narayan memegang gulungan itu dengan hati-hati. Ia merasakan energi dingin yang memancar darinya, sebuah energi yang terasa sangat kuat. Ia membukanya, dan matanya melebar saat ia membaca isinya. Naskah itu menjelaskan bagaimana Nyi Roro Kidul adalah entitas yang membutuhkan ketidakstabilan dan kebencian untuk bertahan hidup. Tanpa itu, kekuatannya akan melemah. Ia juga menjelaskan bahwa ada sebuah tempat di mana kekuatan Nyi Roro Kidul paling kuat, tempat di mana ia mengendalikan emosi masyarakat. Tempat ini adalah pusat dari jaringannya, kata Tashi. Jika kita bisa menghancurkan tempat ini, kita bisa mengakhiri kerusuhan. Tapi di mana tempat ini? Tanya Narayan. Naskah ini tidak menyebutkan lokasinya. Itu karena tempat itu tidak ada di peta, jawab Gyalpo. Tempat itu adalah perwujudan dari kebencian. Kita harus menemukannya dengan kekuatan batinmu. Narayan mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar baginya. Ia harus menggunakan kekuatan spiritual yang ia dapatkan dari Gyalpo untuk menemukan tempat rahasia itu. Mereka menyusun rencana. Narayan akan kembali ke Kathmandu dan mencari tempat itu. Tashi akan membantunya dari jauh, menggunakan pengetahuannya tentang mitologi dan spiritualitas untuk membimbingnya. Sebelum mereka pergi, Gyalpo memberikan sebuah mantra kepada Narayan, sebuah mantra yang akan melindunginya dari pengaruh negatif Nyi Roro Kidul. Ucapkan mantra ini ketika kau merasa takut atau ketika kau merasa kehilangan arah, katanya. Mantra ini akan menjadi perisaimu. Narayan dan Tashi mengucapkan selamat tinggal kepada Gyalpo dan memulai perjalanan mereka kembali ke Kathmandu. Perjalanan itu terasa berbeda. Narayan tidak lagi merasa takut atau cemas. Ia merasa kuat dan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ia tidak berjuang sendirian. Ia memiliki Gyalpo dan Tashi, dan ia memiliki kekuatan spiritual yang ia temukan di dalam dirinya. Saat mereka tiba di Kathmandu, mereka melihat pemandangan yang menyedihkan. Kota itu benar-benar hancur. Bangunan-bangunan terbakar, kendaraan-kendaraan rusak, dan jalan-jalan dipenuhi oleh puing-puing. Wajah-wajah masyarakat yang tadinya penuh senyum kini dipenuhi oleh kebencian dan ketakutan. Narayan menutup matanya dan mencoba merasakan energi di sekitarnya. Ia merasakan energi negatif yang kuat, energi yang terasa dingin dan menusuk. Ia berjalan maju, mengikuti energi itu.
Energi itu membawanya ke sebuah bangunan tua yang sudah ditinggalkan di pusat kota. Bangunan itu terasa lebih dingin daripada yang lain, dan Narayan merasakan kekuatan yang sangat kuat yang memancar darinya. "Aku menemukannya," bisik Narayan kepada Tashi melalui telepon. "Ini adalah tempatnya." Tashi terdengar lega. "Sekarang, kita harus masuk dan menghancurkannya." Narayan mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya. Ia harus memasuki tempat itu dan menghancurkan sumber kebencian Nyi Roro Kidul. Ia menarik napas dalam-dalam, mengucapkan mantra yang diberikan Gyalpo, dan membuka pintu bangunan tua itu. Ia siap menghadapi apapun yang menunggunya di dalam. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan kotanya, tetapi juga tentang menyelamatkan jiwanya dari kegelapan. Narayan membuka pintu bangunan tua itu, dan ia langsung disambut oleh kegelapan yang pekat. Udara di dalamnya terasa dingin dan lembab, dengan bau anyir yang menusuk hidung. Ia berjalan maju, senter di tangannya membelah kegelapan. Ia melihat puing-puing, debu, dan jaring laba-laba di mana-mana. Ia juga mendengar bisikan-bisikan aneh yang datang dari segala arah, bisikan yang memanggil namanya. "Narayan," bisik suara itu, "kau berani datang ke sarangku." Narayan terus berjalan maju. Ia tahu bahwa ini adalah ilusi, dan ia tidak boleh terbuai olehnya. Ia terus mengucapkan mantra yang diberikan Gyalpo, dan ia mencoba fokus pada kekuatannya. Bisikan itu semakin keras dan semakin memprovokasi. Mereka mengingatkannya pada kegagalan-kegagalan masa lalu, ketakutan-ketakutan yang ia sembunyikan, dan kebencian yang ia simpan di dalam hatinya. "Kau pikir kau bisa melawanku?" bisik suara itu. "Kau tidak lebih dari seorang pria yang takut." Tiba-tiba, ia melihat Tashi di depannya. Tashi terlihat pucat dan gemetar. "Narayan, lari!" bisik Tashi. "Ini jebakan." Narayan tahu bahwa ini adalah ilusi, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Ia tidak bisa meninggalkan temannya. Tashi adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. Ia berlari ke arah Tashi. "Kita harus keluar dari sini," katanya. "Tidak, kau tidak bisa," kata Tashi. "Dia sudah menjebakku. Aku tidak bisa bergerak. Aku terperangkap." Narayan mencoba menyentuh Tashi, tetapi tangannya melewatinya. Ia menyadari bahwa Tashi bukanlah Tashi yang sebenarnya. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Nyi Roro Kidul. "Kau harus melanjutkan," kata Tashi. "Ini adalah jalanmu." Narayan menatap Tashi, matanya dipenuhi dengan air mata. Ia tahu bahwa ia harus pergi. Ia tidak bisa menyelamatkan Tashi, tetapi ia bisa menyelamatkan kotanya. Ia memeluk ilusi Tashi, dan ia berjanji akan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. "Aku akan kembali," bisik Narayan. Ia berbalik dan berlari. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Mereka mengutuknya, mereka mengejeknya, dan mereka mencoba mematahkan semangatnya. Narayan terus berlari, tetapi ia merasa kakinya berat. Ia merasa seolah-olah ia sedang berenang di dalam lautan kebencian. Ia akhirnya tiba di sebuah ruangan besar di tengah bangunan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah cermin besar yang memantulkan bayangannya. Di dalam cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri, tetapi bayangannya tidak tersenyum. Bayangannya menatapnya dengan mata kosong dan penuh kebencian. "Lihatlah dirimu," bisik suara itu. "Kau juga penuh kebencian. Kau tidak berbeda dari mereka." Narayan menutup matanya. Ia mencoba mengabaikan bayangannya, tetapi ia tidak bisa. Ia melihat kebencian yang ia simpan di dalam hatinya, kebencian yang ia rasakan terhadap Rusuh, kebencian yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah ia akan tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara Tashi di dalam kepalanya. "Jangan menyerah, Narayan. Kau lebih kuat dari kebencianmu." Narayan membuka matanya dan menatap bayangannya di cermin. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan di dalam dirinya, tetapi ia bisa menghadapinya. Ia tidak bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan melawannya, tetapi ia bisa mengalahkannya dengan mengampuninya. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh cermin. "Aku memaafkanmu," bisik Narayan. "Aku memaafkan diriku sendiri." Cermin itu retak, dan ruangan itu dipenuhi oleh cahaya yang terang. Bisikan-bisikan itu menghilang, dan udara di ruangan itu menjadi lebih ringan.
Narayan tahu bahwa ia telah berhasil melewati ujian. Ia telah mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan mengalahkan kebencian di dalam hatinya sendiri. Ia keluar dari ruangan itu dan kembali ke Kathmandu, siap untuk menghadapi pertarungan terakhirnya. Narayan melangkah keluar dari bangunan tua itu. Napasnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasakan beban kebencian yang menekan jiwanya. Perjalanannya melewati ilusi di dalam gedung telah membuka matanya. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah dari gulungan kuno atau mantra suci, melainkan dari kedamaian dan pengampunan yang ia temukan di dalam dirinya. Ia tidak bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul dengan kekerasan, karena kekuatan entitas itu bersumber dari amarah. Satu-satunya cara adalah dengan menyebarkan energi yang berlawanan. Ia kembali ke pusat kota, yang kini berada di puncak kekacauan. Jalanan dipenuhi perusuh yang saling menyerang. Narayan melihat seorang pemuda yang wajahnya familiar, pemuda yang ia temui di kedai teh, kini memimpin sekelompok orang untuk membakar sebuah toko. Matanya kosong, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Narayan mendekat, ia tidak lagi merasa takut. Ia mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Hentikan!" teriaknya. Suaranya tidak keras, tetapi someho. Suaranya menembus kerumunan. Para perusuh menoleh ke arahnya. Mata mereka memancarkan amarah dan kebencian. Salah satu dari mereka mengacungkan tongkat, siap menyerang. Namun, Narayan tidak bergerak. Ia berdiri tegak, matanya menatap langsung ke arah mereka. "Aku tahu kalian marah," kata Narayan. "Aku tahu kalian merasa frustrasi dan tidak berdaya. Aku tahu ada suara-suara yang memberitahu kalian untuk merusak, untuk membenci. Tapi suara itu bukan dari kalian. Itu adalah bisikan dari kegelapan yang ingin menguasai kalian." Para perusuh terdiam, ragu. Bisikan kebencian dalam pikiran mereka mulai terganggu. Narayan melanjutkan, "Kalian lebih dari sekadar amarah kalian. Kalian adalah manusia. Kalian punya hati. Kalian punya kasih sayang. Kalian punya harapan." Narayan menundukkan kepalanya, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Ia membiarkan energi positif mengalir dari dalam dirinya. Ia membayangkan Kathmandu kembali damai, orang-orang saling tersenyum, dan anak-anak bermain di jalanan. Ia mengirimkan energi ini ke udara, ke setiap sudut kota, ke setiap hati yang telah terisi oleh kebencian. "Lihatlah," kata Tashi, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia tidak menyerah. Dia menggunakan kekuatan cinta dan pengampunan. Perlahan-lahan, para perusuh mulai meletakkan tongkat mereka. Amarah di mata mereka mulai digantikan oleh kebingungan dan kelelahan. Mereka tidak lagi mendengar bisikan kebencian yang menguasai mereka. Mereka mulai melihat satu sama lain, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Narayan membuka matanya. Ia melihat air mata di mata beberapa perusuh, air mata yang membasahi wajah mereka yang kotor. Mereka merasa malu dan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka saling berpelukan, saling meminta maaf. Narayan melihat kilatan cahaya di kejauhan, kilatan cahaya yang terasa dingin dan menusuk. Ia tahu itu adalah Nyi Roro Kidul. Kekuatannya melemah karena kebencian yang ia sebarkan mulai menghilang. Ia mencoba menyerang Narayan dengan energi negatif terakhirnya, tetapi energi itu tidak sampai. Narayan telah membangun perisai energi positif yang terlalu kuat. "Kau tidak bisa mengalahkanku," bisik suara itu. "Aku akan kembali." "Aku tidak mencoba mengalahkanmu," jawab Narayan. "Aku mencoba mengampunimu. Dan aku yakin, akan ada banyak lagi yang mengampunimu. Karena cinta selalu lebih kuat dari kebencian." Kilatan cahaya itu menghilang. Narayan tahu bahwa Nyi Roro Kidul tidak akan pergi untuk selamanya, tetapi ia telah berhasil mengalahkannya untuk saat ini. Ia menatap kerumunan yang kini mulai bergotong royong membersihkan puing-puing, membantu satu sama lain. Ia tersenyum. Pertarungan itu telah dimenangkan, bukan dengan pedang atau senjata, tetapi dengan kekuatan hati yang tulus. Dinding-dinding kota yang gosong, kendaraan yang terbalik, dan puing-puing berserakan menjadi saksi bisu dari kerusuhan yang baru saja berakhir. Namun, kini ada pemandangan lain yang muncul. Masyarakat yang tadinya saling serang, kini bergotong royong membersihkan sisa-sisa kehancuran. Mereka tidak lagi saling menatap dengan kebencian, melainkan dengan rasa malu dan penyesalan.
Narayan dan Tashi menyaksikan pemulihan ini dari balik layar ponsel mereka, merekam setiap momennya. Mereka sudah kembali ke diri mereka yang sebenarnya, kata Tashi, suaranya dipenuhi kelegaan. Nyi Roro Kidul sudah pergi. Untuk sementara. Aku tidak yakin, jawab Narayan, matanya masih fokus pada layar. Aku merasakan energinya masih ada, hanya saja lebih lemah. Narayan menatap Tashi. Ia merasa sedih. Tashi adalah satu-satunya orang yang mempercayainya, dan ia berkorban untuknya. Narayan merasa bersalah. Ia harusnya bisa menyelamatkan Tashi, tetapi ia tidak bisa. Terima kasih, Tashi, bisik Narayan. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Narayan memutuskan untuk kembali ke kantornya. Ia harus mempublikasikan ceritanya. Ia tahu bahwa ceritanya akan dianggap gila, tetapi ia tidak peduli. Ia harus menceritakan kebenaran. Ia harus membagikan pengalamannya. Dan ia harus memperingatkan dunia tentang bahaya yang ia hadapi. Narayan mulai menulis. Ia menulis tentang kerusuhan, tentang simbol-simbol aneh, tentang Tashi, dan tentang kekuatan Nyi Roro Kidul. Ia juga menulis tentang kelemahannya, tentang bagaimana ia dikalahkan oleh kekuatan cinta dan pengampunan. Ia tahu bahwa ceritanya akan mengubah banyak hal. Saat Narayan selesai menulis, ia menekan tombol publikasi. Ia menatap layar komputernya, menunggu respons dari dunia. Dalam beberapa menit, ceritanya viral. Banyak orang yang terkejut, banyak yang tidak percaya, tetapi banyak juga yang merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka merasakan energi dari ceritanya, energi yang datang dari hati yang tulus. Media-media besar mulai meneleponnya. Mereka memintanya untuk melakukan wawancara, untuk menceritakan ceritanya. Narayan setuju. Ia harus menyebarkan ceritanya sejauh mungkin. Ia harus memastikan bahwa semua orang tahu apa yang terjadi. Pada saat itulah, sebuah telepon dari Biksu Gyalpo. Narayan, katanya, kau telah melakukan hal yang benar. Kau tidak hanya menyelamatkan kotamu, kau juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Narayan merasa terharu. Ia tidak pernah berpikir ia akan menjadi pahlawan. Ia hanyalah seorang jurnalis yang ingin menceritakan kebenaran. Aku tidak bisa melakukannya tanpa Tashi, kata Narayan. Dia adalah pahlawan yang sebenarnya. Dia telah melakukan tugasnya, kata Biksu Gyalpo. Kematiannya tidak sia-sia. Dia telah menuntunmu ke jalan yang benar. Narayan meneteskan air mata. Ia merasa sedih, tetapi ia juga merasa bangga. Ia merasa bangga dengan Tashi, dan ia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia akan terus berjuang untuk kebenaran, untuk cinta, dan untuk perdamaian. Beberapa hari kemudian, sebuah patung kecil Tashi dibuat di pusat kota. Patung itu, terbuat dari batu, memancarkan aura damai. Narayan menatap patung itu, dan ia merasa seolah-olah ia bisa mendengar suara Tashi di dalam kepalanya. Suara yang memberinya kekuatan dan harapan. Narayan tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan temannya. Ia tahu bahwa ia akan terus menceritakan kisahnya, dan ia akan terus berjuang untuk apa yang benar. Ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Matahari pagi di Kathmandu terasa lebih hangat dari biasanya. Selama beberapa minggu setelah kerusuhan, Narayan menjadi pusat perhatian media internasional. Ceritanya, yang menggabungkan gejolak politik dengan elemen mitologis, memicu perdebatan besar. Banyak yang menyebutnya gila, beberapa menganggapnya fiksi, tetapi sebagian besar masyarakat Nepal, yang merasakan langsung energi kebencian dan kemudian kedamaian, percaya padanya. Mereka melihatnya bukan sebagai cerita gila, tetapi sebagai penjelasan logis atas kekacauan yang tak masuk akal. Narayan tidak lagi bekerja sebagai jurnalis biasa. Ia menjadi seorang pencerita, seorang saksi mata yang tugasnya adalah memperingatkan dunia. Ia tidak hanya berbicara tentang politik atau konspirasi, tetapi juga tentang pentingnya kekuatan spiritual, tentang bahaya kebencian, dan tentang kekuatan cinta. Ia diundang ke berbagai universitas, konferensi, dan acara-acara internasional. Ia menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang merasa lelah dengan perpecahan. Dalam salah satu wawancara, seorang reporter bertanya, Narayan, mengapa Anda memilih untuk membagikan cerita ini, meskipun tahu banyak orang akan meragukannya? Narayan tersenyum. Karena kebenaran tidak selalu bisa dilihat dengan mata telanjang. Terkadang,
Kita harus melihat dengan hati. Kerusuhan ini bukan hanya tentang politik, ini tentang jiwa kita. Dan jika kita tidak melawan kebencian, kita akan kehilangan jiwa kita. Narayan terus mengawasi media sosial dan forum-forum gelap. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul tidak akan pergi selamanya. Ia hanya mundur. Simbol-simbol lumba-lumba dan ombak masih sesekali muncul, tetapi kini ada juga simbol-simbol lain, simbol-simbol yang mewakili kedamaian, harapan, dan persatuan. Masyarakat yang tadinya terpecah belah kini bekerja sama untuk membangun kembali. Mereka tidak hanya memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak, tetapi juga memperbaiki hubungan mereka. Narayan memutuskan untuk kembali ke kuil Gyalpo. Ia ingin berterima kasih kepadanya, dan ia ingin melanjutkan latihannya. Gyalpo menyambutnya dengan senyum. Kau telah melakukan hal yang benar, katanya. Kau telah menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran adalah kekuatan terbesar. Narayan menundukkan kepalanya. Ia merasa rendah hati. Aku tidak bisa melakukannya tanpa Anda, Gyalpo, dan Tashi. Tashi adalah pahlawan yang sebenarnya. Gyalpo mengangguk. Tashi telah mengorbankan dirinya untuk menuntunmu ke jalan yang benar. Kematiannya adalah pengingat bahwa kebaikan selalu harus dilindungi. Narayan mengambil buku catatan kecilnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang Tashi, tentang keberaniannya, dan tentang pengorbanannya. Ia ingin memastikan bahwa dunia tidak akan pernah melupakan pahlawan yang sebenarnya. Ia juga menulis tentang Biksu Gyalpo, tentang kebijaksanaannya, dan tentang ketenangannya. Pada akhirnya, Narayan menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang melawan kekuatan gelap, tetapi ia juga berjuang untuk kebenaran. Ia berjuang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kebencian dan amarah. Kekuatan itu adalah cinta. Dan ia tahu bahwa selama ia masih hidup, ia akan terus berjuang untuk kebenaran itu. Ia telah menemukan tujuan hidupnya, dan ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul akan kembali, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan siap untuk melawannya. Fajar menyingsing di atas Kathmandu. Sinar matahari keemasan menyentuh puncak-puncak stupa, memantulkan cahaya lembut yang terasa damai. Kota yang beberapa minggu lalu dipenuhi puing dan amarah, kini sibuk membangun kembali. Suara-suara tangisan dan kemarahan telah digantikan oleh suara palu, gergaji, dan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Di bawah sinar matahari pagi itu, Narayan berdiri di balkon apartemennya, mengamati pemandangan yang telah ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Narayan tidak lagi mengenakan pakaian formal jurnalisnya. Ia memakai kemeja sederhana, celananya belel, dan di tangannya ada sebuah buku catatan kecil. Ia tidak lagi mencari berita buruk, ia mencari cerita-cerita harapan. Ia berjalan ke jalanan, menyapa orang-orang yang ia temui. Ia berbicara dengan seorang pedagang buah yang tokonya habis dibakar, kini sedang membangun kembali dengan bantuan tetangganya. Ia berbicara dengan seorang ibu yang kehilangan putranya dalam kerusuhan, kini sedang mengajar anak-anak lain di jalanan. Ia melihat bagaimana masyarakat yang tadinya terpecah belah kini bersatu kembali. Dalam perjalanannya, Narayan menyadari bahwa ia tidak hanya menceritakan sebuah kisah. Ia telah menjadi bagian dari kisah itu. Ia telah melihat bagaimana kekuatan kebencian dapat menghancurkan, dan bagaimana kekuatan cinta dapat membangun kembali. Ia telah melihat bagaimana seorang manusia biasa dapat menemukan kekuatan luar biasa di dalam dirinya untuk melawan kegelapan. Narayan menengok ke belakang, mengingat semua yang telah ia lalui. Ia mengingat Tashi, temannya yang berani, yang mengorbankan dirinya demi kebenaran. Ia mengingat Biksu Gyalpo, gurunya yang bijaksana, yang membimbingnya di saat-saat paling gelap. Dan ia mengingat Nyi Roro Kidul, entitas yang menunjukkan kepadanya bahwa kejahatan tidak selalu datang dari tempat yang terlihat, tetapi juga dari tempat yang paling tak terduga. Ia menyadari bahwa ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul dan kekuatannya tidak akan pergi selamanya. Ia akan kembali, mungkin dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tetapi Narayan tidak lagi merasa takut. Ia telah menemukan kekuatan di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia akan siap untuk melawannya. Ia akan menjadi penjaga kebenatan, pembawa pesan harapan, dan pahlawan bagi mereka yang tak berdaya. Narayan melihat ke langit. Burung-burung camar terbang di atas Kathmandu, seolah-olah mereka adalah penjaga yang menjaga kota. Di kejauhan,
Ia melihat pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi, menjulang di atas kota, menjulang di atas dunia. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian, dan ia tahu bahwa ia akan terus berjuang untuk kedamaian itu. Ia mengeluarkan buku catatannya, dan ia menulis sebuah pesan terakhir. Pesan itu berisi tentang harapan, tentang persatuan, dan tentang kekuatan cinta. Ia menulis bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita percaya pada diri sendiri. Ia menutup buku catatannya, dan ia menatap kota yang kini damai. Ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan terus berjuang. Ia tahu bahwa ini adalah kisah tentang seorang jurnalis yang menjadi pahlawan, dan ia bangga menjadi pahlawan itu.